Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue sambil jalan-jalan di taman. Ada yang tahu nggak nih kira-kira di taman mana? Bisa drop di kolom komen. Gue ingin berbicara bukan tentang taman tapi tentang Enzo Cannabigli yang diinformasikan ini direkrut oleh Manchester United. Bahkan sudah dikonfirmasi juga here we go-nya oleh Fabrizio Romano ya, penyerang berusia 18 tahun ini didatangkan secara free transfer dari Le Havre di Prancis. Nah, gue ambil dari Sully Talks di akun Twitter, di akun X-nya. Ini memberikan ulasan terkait dengan pemain ini dan menurut gue ini cukup menarik. Beberapa top klub di Eropa seperti Chelsea, Marseille, Lyon dan juga PSG ini ingin mendatangkan Cannabigli, tapi mereka kalah dengan Manchester United. Di Akademi Le Havre, bagaimana sistem pengembangan yang menghasilkan pemain seperti Paul Pogba dan juga Riyad Mahrez, technical skill, fisik dan juga visi dari pemain berusia 18 tahun ini dinilai sangat berbeda. Dan keputusan Manchester United untuk mendatangkannya sebelum penantang-penantang lain ya, ini hadir, ini lebih karena analisa data yang dilakukan oleh tim Manchester United. Walaupun belum melakukan debut senior, Cannabigli ini berlatih secara reguler ya dengan tim utama dan telah mempercepat dari penampilannya bersama dengan tim muda. Dari 15 pertandingan ya di tim U19 dia menghasilkan 9 gol. Dari 15 pertandingan bersama dengan U19 dia menghasilkan 9 gol. Walaupun ada ancaman terdegradasi dari tim Liga A ini ya, dan dia sempat berada di bangku cadangan 2 kali di musim ini, tapi dia belum bisa menembus skuad utama, artinya tampil di atas lapangan. Ada 17 penampilan bersama dengan tim U19. Cannabigli telah mencetak 9 gol. Di bulan Maret dia juga bermain 3 pertandingan di tim U18 Perancis, tapi dia tidak mampu atau belum mencetak gol. Walaupun memiliki kebangsaan Perancis dan lahir di Perancis, Cannabigli ini memiliki keturunan dari Kamerun ya, dari ayahnya merupakan pemain sepak bola juga. Di tahun 1990 Andre Cannabigli ini bermain di Le Havre dan mewakili Kamerun di Piala Dunia. Semenjak kualitas untuk mencetak gol ini merupakan situasi yang krusial ya, dan kualitas yang dibutuhkan oleh setiap penyerang, dan bagaimana bisa menendang ataupun ya memiliki kemampuan yang sangat krusial, ini merupakan sesuatu yang Enzo Cannabigli miliki. Dia juga secara terus-menerus mampu menghasilkan ancaman kepada pemain belakang. Dia selalu mencetak gol ya, dan ini ada di pikirannya. Dan bagaimana kemampuan mencetak golnya juga luar biasa. Bagaimana dia melihat dan juga mengeksplorasi titik-titik blind spot di lini belakang lawan. Ini juga merupakan salah satu kemampuan dari Cannabigli. Dia memiliki kemampuan untuk membaca pergerakan-pergerakan dari pemain lini belakang dan membuat dia ini bisa berlari ya secara cerdik di belakang mereka. Kemampuan finishing dari Cannabigli ini juga merupakan bukti kalau Manchester United ya telah melihat kemampuannya di beberapa skenario. Dia bisa bermain secara efektif di situasi 4-2-3-1. Ini formasi di mana dia tampil bersama dengan 3 pemain penyerang lain atau sebagai striker tunggal. Dia juga pernah bermain ya di sisi sebelah kiri. Ketika menyambungkan permainan, Enzo ini lebih memilih untuk bermain secara simpel dengan sentuhan-sentuhan pendek, dan lalu dia akan juga bisa bermain secara melebar. Dia ini telah menunjukkan kemampuan yang bagus untuk berganti dari 1-2 sentuhan, terutama di lini depan lawan yang ketat. Dia juga memiliki kemampuan bagus terkait dengan sentuhan awalnya yang bisa menyediakan
kesempatan ya untuk dia ini mencetak gol atau memiliki momentum untuk mencetak gol. Bagaimana sentuhannya dan juga kontrol bolanya membuat dia ini bisa berada pada posisi mengancam, khususnya di sepertiga akhir pertahanan lawan. Di sekitar kotak penalti, penyerang berusia 18 tahun ini juga memperlihatkan keputusan-keputusan yang susah untuk diprediksi karena gaya permainannya juga susah untuk diprediksi, sehingga membuat pemain belakang lawan ini harus memperkirakan ya kira-kira pergerakan apa yang akan dilakukannya. Kreativitasnya membuat pemain belakang juga memiliki kesulitan untuk memperkirakan gerakan apa yang akan dilakukan, dan dia juga bisa bergerak secara lebih cair di area sekitar kotak penalti. Walaupun dia ini masih muda dan juga mentah, dia memiliki kualitas yang excellent sebagai seorang striker yang modern. Oke, ini yang disebutkan oleh artikel ini, tapi kalau gue tidak begitu mengamati pemain ini ya. Jadi data-data seperti ini, artikel-artikel ini menurut gue menarik, tapi pertanyaannya selalu Le Havre ini bukan Manchester United, kompetisi muda ini bukan kompetisi senior. Ada banyak hal yang harus dibuktikan, ada banyak hal juga yang harus dikembangkan oleh pemain ini. Segala aspek, baik itu di lapangan latihan, di dressing room, di manajemen, baru nanti muaranya tentu saja di atas lapangan. Ini memegang peran yang sangat-sangat krusial di tahun-tahun mendatang. Di sisi lain gue juga melihat bagaimana ini merupakan kebijakan dari manajemen baru klub ya, untuk mengincar pemain-pemain seperti ini, didatangkan bahkan secara gratisan tapi memiliki potensi besar. Bagaimana Manchester United juga disebutkan tadi ini berhasil mengalahkan saingan-saingan yang juga merupakan klub besar Eropa ya, dengan bergerak lebih dulu. Ini merupakan langkah yang cerdik menurut gue. Di sisi lain, bagaimana tadi juga disebutkan, keputusan ini banyak dibuat karena keputusan-keputusan ataupun memperhatikan data-data. Ini juga merupakan hal yang bagus, artinya gue baca juga di beberapa artikel sebelumnya bagaimana Manchester United ini kurang begitu memperhatikan angka-angka ataupun data-data, terutama untuk pemain-pemain yang diincar. Dan Ineos memiliki pengalaman itu ya, dengan tim balap sepeda, dengan tim Formula One. Ini merupakan olahraga yang banyak memperhitungkan data-data dalam mengambil keputusan, dan nampaknya ini juga yang sekarang dibawa ke klub untuk sepak bola Manchester United. Ada resiko jelas besar, apakah pengharapan akan sesuai dengan kenyataan, nantinya waktu yang akan menjawab. Tapi sekali lagi menurut gue ada perubahan arah kebijakan, tapi pemain muda sekali lagi butuh support yang besar. Manchester United selama 10-12 tahun belakangan gue tidak melihat ya ada support yang bagus, dan salah satu support yang bagus tersebut adalah dari visi rencana yang jelas. Sehingga misalnya ada pergantian pelatih, ada pergantian gaya kepemimpinan dari pelatih itu yang baru yang akan datang, tidak merubah rencana awal dari pemain muda yang datang ke Manchester United. Menurut gue ini juga merupakan hal yang sangat penting sekali, karena kalau melihat selama 10-12 tahun terakhir, setiap ada pergantian pelatih baru membawa konsep sepak bola yang baru, filosofi yang berbaru yang bisa jadi sesuai dengan pemain muda yang sedang dikembangkan, bisa juga tidak. Dan menurut gue ini hal yang bisa jadi justru merusak. Gue harapkan ini tidak seperti itu. Gue harapkan manajemen memiliki blueprint, rencana yang jelas ya, terkait dengan gaya permainan, perkembangan, bahkan detail untuk setiap individu pemain-pemain muda. Karena kalau ini tidak dirawat, ini tidak dikembangkan ya, bisa jadi tidak optimal. Klub-klub Eropa lain misalnya yang memberi kesempatan kepada pemain-pemain mudanya untuk tampil bersama dengan tim utama, menurut gua ini juga memperhatikan apakah mereka sudah siap, apakah sistem klub sudah siap, apakah manajemen bisa memberikan support yang penuh. Kalau Manchester United belum bisa, menurut gua belum apple to apple misalnya dibandingkan dengan Lamine Yamal di Barcelona, ataupun juga pemain-pemain lain di klub-klub lain yang sekarang sudah diberikan kesempatan dalam usia muda untuk tampil dengan menit bermain yang tinggi. Gua pikir kalau melihat ya situasi dari klub, mungkin baru 2-3 tahun mendatang nih Manchester United bisa lebih sering frekuensinya untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Jikalau fundamental klub ini sudah tertanam lebih solid lagi, lebih jelas lagi, maka kesempatan itu bisa lebih enak untuk diberikan. Menurut gua seperti itu. Kita lihat ya perkembangan dari
pemain muda ini akan seperti apa. Jelas Enzo Cannabijik memberikan harapan ya, terutama untuk lini depan Manchester United. Tapi untuk dalam periode 1-2 musim ke depan menurut gue masih belum, masih harus sabar dulu. Mudah-mudahan 3-4 musim ke depan kita bisa mendengar namanya lebih sering lagi di skuad utama Manchester United dengan kontribusi yang lebih positif, terutama untuk lini depan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada gangguan ya, suara-suara maupun angin. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.